Halo Kang Mas Bayu, dulur semuanya, balik lagi kita di Nginep Series edisi Gerebek Hostel. Ada 2 episode hostel dulu sebelum nanti aku akan mulai project baru. Semoga Kang Mas Bayu, dulur semuanya suka karena aku lagi persiapin banget nih konten baru di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo yang semoga bisa konsisten setiap Kamis jam 12 siang. Balik lagi ya di tengah kegiatan Kang Mas Bayu, dulur semuanya lagi ngapain aja. Kali ini aku kembali akan menggerebek sebuah hostel. Ini salah satu hostel yang ada di top list para bule kalau misalkan mereka mau ke Yogyakarta, kemudian mau explore kawasan Malioboro. Namanya adalah Sante Comune. Ini aku dapat di harga cuma Rp76.500 doang. Lokasinya ini lumayan strategis banget. Kalau tadi dari titik 0 km tuh tinggal ke kanan aja gitu ya, ke arah Taman Parkir Abu Bakar Ali, atau mungkin kalau dari Abu Bakar Ali belok ke kiri aja nanti ke arah titik 0 km nanti ada Jalan Ahmad Dahlan ya, Nyai Ahmad Dahlan nomor 17, kawasan Noto Praja. Ini deket banget dengan kawasan yang bisa dibilang bule kawasan tengah gitu, dekat sama Malioboro, kemudian Pasar Ngasem, alun-alun utara, kemudian titik 0 km Jogja, kemudian Pasar Beringharjo ini juga deket banget nih. Tapi ini sayang banget ya, aku waktu kesini tuh sempat nyasar karena emang penandanya kecil banget tadi. Jadi mungkin patokannya adalah setelah tadi belok ya ke arah Nyai Ahmad Dahlan, tinggal cek aja yang namanya Tugu Bakpia Jogja, nanti persis ada di sebelahnya. Kita langsung masuk ya. Oh ya, ini juga selalu menghimbau ke para tamu, terutama tamu lokal ya yang bawa mobil. Ini yang nggak bisa karena tidak menyediakan parkir untuk mobil untuk hostelnya. Cuman ada parkir motor tuh muat untuk 4-5 motor, itu udah kayak desek-desekan ya. Langsung masuk ke kawasan reception. Ini adalah komunal area yang pertama karena ternyata ada 3 komunal area loh di Sante Comune yang ketika aku nginep di sini itu bareng sama bule banyak banget. Bahkan satu kamar sama aku tuh aku adalah wisatawan lokal sendiri, yang lain bule semuanya. Ada 2 dari Jepang, 1 Korea, kemudian ada 3 Belanda. Jadi aku pesen di kamar tipe dormitory yang ini ternyata dibedakan nih antara cowok dan juga cewek. Jadi aman juga untuk cewek-cewek yang mau nginep di Sante Comune. Meskipun ada pilihan mixed dorm yang kupilih, tapi pada kenyataannya aku dapet dormitory yang khusus laki-laki. Tadi lumayan lengkap ya, di situ ada meja, kemudian kursi kalau kita mau mingle sama yang lain. Nah ini keuntungannya adalah kalau kita mau masuk ke komunal area yang di luar sekaligus area reception, ini kita dikasih kunci yang dimana kuncinya tuh bisa untuk ngebuka pintunya. Jadi ini juga termasuk salah satu bentuk sarana untuk membuat tamu di Sante Comune ini ngerasa safety, karena nggak sembarang orang itu bisa masuk ke kawasan hostelnya gitu Kak Mas Bayu, dulur semuanya. Kemudian ini juga lucu nih karena di sini juga ada tempat untuk kita nempel-nempel testimoni, atau mungkin kita ada kayak kesan pesan yang kita rasakan selama nginep di Sante Comune. Ini pihak dari hostel ini menyediakan kertas kecil kemudian bisa ditempel di tembok, jadinya kayak lucu sih ini. Konsep yang aku baru pertama kali nemu. Di sini juga dijelaskan karena malam hari itu nggak ada yang jaga, dikasih itu keterangan dari pihak pengelola hostelnya, kemudian ada rumah sakit terdekat kalau kita misalkan membutuhkan emergency dan lain sebagainya. Ini jujur tempatnya oke. Ada 2 lantai juga, meskipun ini untuk yang tinggi badannya agak tinggi, agak ngeri ya kalau misalkan mau naik atau mau turun. Dipastikan jangan sambil mainan HP karena takut kejedot gitu ya, karena tangganya tuh kayak kecil banget. Dan juga dari sini kita langsung ketemu nih sama komunal area yang kedua tuh, tadi kelihatan ya. Di sana ada dapur untuk kita bisa masak bareng-bareng, dan ini adalah dijadikan kayak komunal area yang kedua. Jadi ada dapur, ruang makan, ruang masak jadi satu, dan juga di sini nanti ada ruang untuk pengelolanya juga. Ini jujur ya unik karena mejanya dari batu, kursinya juga dari batu, ada ornamen kayunya sedikit, dan ini kayaknya emang menggunakan apa ya, space yang kebuang itu bisa jadi tempat untuk kita mingle. Ada chiller, kemudian ada kulkas juga, kemudian dikasih air minum. Ini kita bisa free flow di situ, bisa ngeteh, bisa kopi. Ini gratis. Kita juga bisa pakai dapurnya kalau kita mau bikin mie instan atau mungkin masak. Ini kebanyakan lokal sih yang pakai karena para bule hanya pakai untuk ngopi sama ngeteh doang pagi hari.
Dan ini juga pastikan karena dapur bersama, semuanya self service. Kalau misalkan mau pakai dapur itu juga pastikan dibersihkan sendiri gitu setelah proses pemakaian. Ini vibes-nya emang beneran kayak vibes di rumah sih. Aku ngerasanya meskipun di sini ketemu sama banyak bule, tapi aku ngerasa kayak berasa homey gitu tempatnya. Salah satu hostel yang tampaknya juga wajib nih Kamas Bayu Dulur semuanya pesen kalau misalkan mau ke area Yogyakarta. Ini aku dapat sekali lagi cuma di harga 76.500 doang. Ini aku pesennya di Agoda waktu itu. Dan 2 atau 3 hari sebelum keberangkatan ya. Jadi kayak emang dikatrol harganya segitu sih mau weekend. Karena ini aku datang posisi juga pas hari Sabtu weekend. Kemudian posisi 3 kamar dormitor itu penuh dengan bule semua. Dan aku ngerasa nyaman banget karena aku bisa sharing gitu sama mereka, kemudian bisa mingle, kemudian aku juga bisa menikmati kayak cerita-cerita segala macamnya sama mereka nih Kamas Bayu Dulur semuanya. Ini kalau misalkan kita butuh teh atau kopi, kita harus nyiapin sendiri ya air panasnya. Kita ada travel yang disiapin, jadi nggak ada dispenser air panas sayangnya. Yuk kita langsung naik aja. Tadi kita udah ada kayak 2 komunal area di bawah. Masih ada 1 komunal area yang ada di atas nih Kamas Bayu Dulur semuanya. Nah tadi aku sempat bilang ya, ini hati-hati kalau misalkan mau naik ke atas karena ini termasuk tinggi. Tuh pendek banget ya. Aku yang tingginya di bawah 170 aja kejedot. Apalagi yang tingginya 170 ke atas tuh pasti kalau nggak hati-hati sambil mainan handphone itu pasti bisa berbahaya. Di tiap lantai tadi udah kelihatan ya ada locker karena tadi dikasih, aku lupa nge-shoot untuk lockernya nih Kamas Bayu Dulur semuanya. Tapi ini di sini ada 3 kamar mandi. Nah ini juga termasuk kayak PR banget. Sorry, ada 4 kamar mandi. Kemudian ada 2 kloset kalau nggak salah. Jadi ini juga PR nih, terutama untuk yang kamar dormitory ya, karena di sini kurang lebih ada kayak 3 atau 4 kamar dormitory dengan satu kamar itu isi kayak 8 bunk bed. Jadi kebayang dong, mesti agak bersabar kalau misalkan mau ngantri check outnya pagi bebarengan begitu ya, karena biasanya bule-bule itu check outnya bareng kalau nggak jam pesawat samaan, biasanya jam kereta juga sama. Jadi hati-hati. Ini juga unik nih karena menggunakan tema-tema industrialis banget ya. Jadi emang kayak barang-barang bekas yang mereka sulap menjadi barang-barang yang masih bisa digunakan. Ini di tiap kamar mandi juga disediakan sabun, kemudian ada sampo juga. Dan ini juga kamar mandinya meskipun tampaknya nggak cuman diaci doang, kemudian pakai pintunya juga pintu seng, tapi ini unik sih dan bersih ya. Sekali lagi ini bersih, wangi, aku tidak mencium bau nggak enak sama sekali. Dan tuh ada timbangan juga kalau misalkan, karena aku baru tahu fakta ternyata bule itu sangat concern dengan berat badan loh, terutama bule asal Belanda yang mereka selalu nimbang nih berat badannya nih. Kemudian di sini juga ada yang tadi aku sempat bilang ya, komunal area di lantai 2. Ini juga termasuk salah satu area yang paling menyenangkan banget, dan ini yang selalu diabadikan di Instagram. Kalau nge-search Santé Commune entah di Google entah di Instagram, itu pasti mereka ada kayak foto yang ada di area komunal di lantai 2. Ini kelihatan banget ya, tempatnya minimalis sebenarnya untuk kamar mandinya. Kita langsung cek ya, ini namanya adalah Chill Lounge yang ada di lantai 2 nih Kamas Bayu Dulur semuanya. Tempatnya emang nggak gede, ini cenderung panas kalau misalkan siang ke sore hari, tapi kalau untuk malam tuh cakep banget kalau kita mau ngumpul. Meskipun biasa ya kalau di hostel pastikan manners, di atas jam 10 malam tuh udah masuk di quiet hours, jadi nggak boleh kayak berisik begitu. Kayak gini tampilan Chill Lounge-nya. Ini dilengkapi dengan ada kursi santai, kemudian ada sandbag juga di sini, dilengkapi sama buku-buku juga, dan karena nggak ada AC jadi dilengkapi dengan kipas angin. Ini juga termasuk salah satu sarana hostel yang pengen banget mendekatkan para penghuninya gitu. Jadi nggak cuman mereka traveling kemudian masuk ke bunk bed, tapi aku ngerasa ada effort yang dilakukan petugas hostelnya untuk menyatukan ya. Jadi biar diajakin ngobrol bareng, sharing, dan membuat kenangan memorable banget selama nginep di Santé Commune Jogja. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 76.500 rupiah. Jadi mungkin Kamas Bayu Dulur semuanya yang merasa pengen banget ke Jogja, merasakan experience yang sama, terutama yang bule hunter mungkin, silakan booking aja Santé Commune, karena info petugasnya sih
dalam satu hari jarang banget nggak ada bule, selalu ada bule, minimal ada 2 orang gitu. Jadi silahkan datang. Yuk, kayaknya aku kebalik ya, belum review Bang Bednya kayak apa, kita langsung aja nge-review sekarang. Posisi Bang Bed sekali lagi ini aku nginep di mixed dorm, jadi dormitory mix gender gitu, tapi ternyata sama petugas dikasih male only karena kebetulan waktu itu penuh dengan turis cowok nih. Kayak gini emang mungkin yang pengen butuh privacy agak sedikit terhambat ya, karena ini beneran nggak ada tirainya, jadi kita bisa ngelihat seperti apa housemate kita atau roommate kita di kamar dormitory ini, jelas banget. Tapi karena kebetulan aku juga nginepnya bareng sama bule sih, mereka kayak menghargai privacy. Jadi ketika udah masuk waktu tidur, ini karena posisi nggak ada orang sih, jadi mungkin lampunya dimatikan. Kalau posisi ada orang malah justru lampunya dimatikan, jadi mereka kayak kita gelap-gelapan gitu. Kemudian bebas sih kalau kita mau ganti baju, itu juga aman, kita tetap ngerasa safety. AC-nya proper, kamarnya dingin. Meskipun ini kita isi 8 kamar, terlebih ini juga nggak nggak ada tirainya ya, otomatis AC-nya kerasa banget. Tapi ini selimutnya lumayan sih, lebar, kemudian meskipun itu tipis, tapi ini terbantu kok untuk kehangatannya sih, nyaman gitu, tidak sampai menggigil banget lah intinya yang aku rasakan selama nginep di Santé Commune Hostel Jogja. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 76 ribuan. Sekali lagi untuk Mas Bayu dulu semuanya yang pengen banget ke Jogja. Oh iya, ini ada 2 colokan, jadi aman. Colokannya colokan khas Indonesia. Kalau misalkan nggak pakai lampu, kita bisa kok pakai untuk charger atau mungkin mau laptopan di sini. Tapi kayak nggak mungkin sih kalau laptopan di kasur, karena pasti akan keluar ketemu dengan teman-teman baru yang pasti mereka menyenangkan. Karena entah kenapa kalau di hostel itu semuanya tampak hangat gitu ya, nggak ada yang dingin. Justru malah yang lokal-lokal nih yang agak kayak jaim-jaim. Mungkin segini dulu Mas buat terus semuanya. Aku rekomendasikan banget kalau misalkan mau ke Jogja, eksplornya alun-alun utara, kemudian alun-alun kidul juga deket, titik 0 km, Malioboro, Pasar Beringharjo, Pasar Ngasem. Silakan ya, nginepnya di Santé Commune Hostel Jogja. Sampai ketemu di hostel apalagi minggu depan.